Ya, ada semua kan? Baik, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu yang bilang tadi maraka dasi? Pak Emen nggak pakai dasi. Baik, nomor 1 Muhammad Fidi Wicaksono, baca jawabannya. Bentar. Fidi. Iya. Ayo. Makan makanan atau minuman sepanjang tidak ada alasan yang melarang hukumnya. Jadi al-aslu fil Mubah. segala sesuatu yang makanan minuman itu hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada yang pawaz. Tutup dong. Tutup mulutnya ya. Ini kan dari sini kelihatan itu kamu. Baik, nomor 2 silakan Pawaz Muhammad Nabi Musa. Wa yuhillu lahum thayyibati wa yuhillu alaihim Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Nomor 3 Muhammad mana nih? Ini siapa sih nih? Kainan. Ya Pak. Ya silakan. Yang 3 kan, ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ini menetapkan halal, lihat di Al-Quran ada enggak, hadisnya ada enggak. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, baru melalui penetapan oleh ulama, gitu ya. Ya, ini yang paling penting patokannya halal haram ada di dalam Al-Quran. Contoh apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu memakan daging. Daging apa? Ibab. Nomor 4. Silakan baca Mustafa. Berapa Pak? Number 4. Jenis makanan halal yang termasuk makanan pokok adalah padi. Ingat, di sini mau halal semua jenis makanan pokok. Mana makanan pokok? Di padi. Lanjut. Siapa nih? Cleopatra, silakan. Ibadah termasuk kelompok makanan halal dan dari jenis umbi-umbian, yaitu Mana umbi-umbian? ketela pohon, kentang, talas. Nah, ini umbi-umbian. Cleophil. Cleophil itu juara 2 lah anak-anak ya, lomba bahasa Inggris kemarin dalam lomba Altref tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MPUIN. Keren bahasa Inggris. Pialanya nggak ada malah ya Cleophil ya, yang ada sertifikat aja ya. Udah dibikin sama Bu Opit udah? Belum dapat. Hah? Lagi dibikinin kan? Iya, Khalifah saya nggak tahu. Oh, nggak tahu.
Allahu Akbar, kok ngantuk banget Kalau tuh. draft mah emang dapat sertifikat doang kalau menang sama uang palingan. Nomor selanjutnya Mustafa sudah. Fatimah Putri Kalila. Nomor 6. Mana? Fatimah. Halo Fatimah. Fatimah. Nggak ada. Fatimah ada kayaknya. Udah. Fatimah. Buen. Ini ada di bisa nggak sih? Buen. Emangnya Jiwen. Silakan Apa? Jiwen. Win. Yang nomor berapa? Aduh. Nomor 6. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah pasti baik dan yang diharamkan pasti buruk. Dan yang masih ragu di antara keduanya disebut makruh atau syubhat. Nggak tahu. Nih, jadi dalam hal ada hadisnya begini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sebentar ya. Kamu Amin kayaknya harus pakai kacamata nih. Udah radiasi. Jadi halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas. Ini namanya syubhat ya. Dan yang masih diragukan, maksudnya diragukan tuh halal haramnya. Halalnya halal apa haram? Halal apa haram? Halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas. Contohnya apa? Nih contohnya. Kamu pergi ke sebuah negara, ke luar negeri. Mau naik pesawat ke Singapura. Tiba-tiba kamu transit dulu ya di mana itu Soekarno-Hatta. Ya, kemudian tiba-tiba ada orang nggak dikenal. Seorang ibu-ibu muda menemui kamu sedang yang ada di transit atau di Soekarno-Hatta. Kemudian kamu dititipin sesuatu. Nah, kamu mau pergi kemana? Ke Singapura. Boleh nggak nitip sesuatu bungkusan? Pas ditanya, emang bingkisannya apa? Nggak tahu, pokoknya nitip aja. Ya nanti kita ketemu kalau udah nyamper di Singapura gitu ya. Atau kamu dari Singapura mau ke Indonesia gitu ya ceritanya gitu. Nah kamu terhadap barang-barang yang tidak diketahui jelasnya dan orangnya kamu nggak jelas, nah yang seperti itu syubhat. Nah terhadap barang yang syubhat sebaiknya ditinggalkan ya, karena ragu. Kamu dititipin sesuatu oleh seseorang berupa barang yang barangnya itu nggak jelas. Yang kedua, kamu juga khawatir ketidakjelasan orang nggak dikenal. Itu namanya syubhat. Nah terhadap yang syubhat itu kamu lebih baik ditinggalkan atau nggak usah dilakukan. Karena ada kasus ketika penyebaran narkotik dan obat-obatan terlarang ini, kamu dikhawatirkan dititipin sesuatu barang berupa, nah begitu, yang mereka nitipinnya narkoba. Ya, Dek, nitip dong bingkisan ini ya, nanti kita ketemu di Singapura. Terus kamu nggak ngerti, kamu terima aja, iya Om atau iya Mbak, aku yang bawainnya. Begitu mau masuk bandara, digeladah dulu kan, diperiksa, tiba-tiba ketika kalian diperiksa tuh ada bunyi sinyal. Gitu ya. Ya ternyata setelah digeladah kamu ternyata disita bawaan titipannya itu, begitu dibuka ternyata narkoba gitu ya. Narkoba. Tahu narkoba? Narik kolor, bukan narik kolor Bapak Mustafa ya. Tahu. Narkotik dan obat-obatan terlarang. Bukan narkoba narik kolor Babe, bukan. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati lah ya terhadap barang-barang. Misalnya ada orang malam-malam kamu lagi siskamling, jaga malam di luar. Ya misalnya. Terus ada orang datang membawa satu karung uang,
Mas, ini saya kasih uang 1 karung. Nah, itu ya. Dikasih uang 1 karung malam-malam. Nah, itu barang-barang tersebut namanya subhat ya. Rampok apa tuh? Ah, itu. Jadi khawatir, hati-hati kamu itu ya. Terhadap barang-barang seperti itu namanya subhat. Sebaiknya kamu ditolak, dihindari. Oke, nomor 7. Fatimah nggak ada, Giwan ada, Jiwen udah ya? Jiwen. Udah kan tadi? Giwen udah belum? Udah tadi nomor 6. Oke, selanjutnya ini Rois ada Rois. Rois nggak ada. Malik, silakan Malik baca nomor 7. Malik. Bahwa ini yang termasuk makanan haram ini adalah, Ingat loh ya, haram ada 2. Baik makanan, minuman maupun binatang itu haram, itu ada 2. Ada haram aini, haram sababi. Haram aini atau apa? Haram secara zatnya, aslinya memang haram. Ya, haram aini itu haram, aslinya memang haram. Jadi jawabannya mana? Tangkai daging babi. Nah, kalau jawaban A apa? Hasil curian dan hasil judi. Nah, uang atau minuman atau makanan yang dibeli dari hasil curian namanya haram sababi. Halal aslinya kemudian menjadi haram karena disebabkan tertentu. Gitu ya. Harus hafal, harus tahu. Oke. Nah, kalau jawaban B juga sama, hasil riba, rampasan anak yatim juga sama. Ini hukumnya halal haram sababi. Hasil undian gitu ya. Misalnya kamu pergi umroh atau pergi haji pakai uang hasil korupsi. Ibadah hajinya halal, ibadah hajinya boleh, tapi uang yang digunakan kamu untuk membayar ONH, ongkos naik haji, hukumnya yang diperoleh dari hasil korupsi nggak boleh. Nah, itu. Jadi atau kamu bersedekah. Jadi hasil korupsi disedekahin. Tujuannya untuk membersihkan. Orang yang korupsi kemudian menyedekahkan barangnya, menyedekahkan hasil korupsinya, itu kata Nabi seperti orang yang mandi dengan menggunakan air kencing. Ya, Mustafa, mandi dengan menggunakan air kencing. Mau pusing. Iya, jadi uang hasil korupsi tapi digunakan untuk sedekah misalnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Eka Yanuarti. Eka, silakan nomor 8. Eka siapa, Pak? Nah, itu di situ tulisannya Eka. Nanda, Pak. Taruh Iya. kasih Nanda. Ya ganti dong. Dia pernah, silakan. Eka Yanuarti ada? Nanda tuh. Hai Nanda, silakan kamu. Nomor 8. Nomor 8 kan, Pak? Ya, Ketika berpergian ke suatu tempat wisata dan membutuhkan makanan, kita salah kamu bacanya. Jangan ketika bepergian ke sebuah tempat wisata. Jadi bacanya intonasinya yang betul. Ketika bepergian ke suatu tempat wisata. Nah, tempat wisata jadi satu. Ulangi. kita harus memilih restoran yang memiliki sertifikat halal. Iya, yang paling gampang ya. Jangan cari restoran-restoran yang makanannya enak-enak tapi kamu nggak jelas halal haram. Jadi gini, cara yang pasti kamu harus teliti adalah saat kamu pergi ke luar negeri, cari restoran food halal ya. Banyak ya. 10. Rais udah, ini siapa sih? Bukannya 8. Kaina, silakan Kaina.
Nomor 10. Sebagai muslim kita harus mewaspadai masakan dari restoran asing karena dalam mengolah masakan ada yang menggunakan lemak babi. Mana jawabannya? Yang D. Lemak babi. Betul. Nah, nomor 9 ini, nomor ini nih, ini Bapak anggap soalnya sudah tidak berlaku lagi. Dulu lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal dulu namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi sekarang enggak, bukan MUI. Jadi sekarang apa Pak? Ayo kita lihat ya. Bang Yame, gak pakai dasi. Ini kan mau dibubarkan. Apanya? Ada sih rame. Oke, kita lihat. BPJPH. Ini nih sekarang. Jadi Bapak kasih tahu nih ya. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal namanya BPJPH. Apa itu BPJPH? Badan Penyelenggara mana? Nih. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama ya. Mana. Nih, menetapkan standar kehalalan sebuah produk ya. Jadi yang mengeluarkan sertifikat halal ini nih BPJPH. Kalau Majelis Ulama sekarang tugasnya adalah mengeluarkan fatwa. Contoh begini, ada ditemukan sebuah makanan ataupun permen. Ya permen, begitu diteliti ternyata hasil temuannya adalah mengandung unsur babi. Maka Majelis Ulama Indonesia yang kumpulan para ulama mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa diantaranya adalah bahwa hukum mengkonsumsi permen merek X yang mengandung unsur babi dinyatakan haram. Itu baru Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian permen yang X tadi ternyata kemudian setelah di sini mengandung unsur babi, akhirnya dia berbenah. Ya, berbenah diri kemudian memproduksi kembali sebuah permen yang setelah diteliti ternyata tidak ada kandungan unsur-unsur haramnya dan mengandung unsur halal. Nah, kemudian baru Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa permen tersebut halal. Nah, kemudian dia harus mengajukan surat dapat sertifikat halal. Kemana? Namanya BPJPH. Itu ya, BPJPH. Oke. Baik, lanjut. Ini hanya sekedar informasi saja supaya kalian tahu tentang hal seperti itu. Bang Yame, pakai dasi. Baik, sekarang nomor 10. Nanda. Ada nama-nama anak tuh yang disunahkan ya menggunakan nama Abdullah, Muhammad itu ya. Atau nama-nama para nabi, ada Nabi Musa itu seperti Pawaz ya. Ada Nabi Harun, Nabi Sulaiman, ada nama-nama orang. Dari disunahkan juga memberikan nama orang tua kepada anak itu dengan nama malaikat. Nama malaikat. Boleh namanya Jibril, Mikael, Wakal, tapi yang paling menakutkan Israel. Kamu punya teman misalnya namanya Israel, kalau dipanggil kamu lagi main-main tiba-tiba Israel datang, oh pada takut bubar. Kenapa? Itu Israel datang Pak. Kenapa dia datang?
takut nyabut nyawa, Pak. Akhirnya kamu yang tadinya lagi main-main pada ketakutan. Oke, nomor 10, Nanda nggak bisa, Fabian nggak bisa, Fatima nggak bisa. Mana yang bisa? Saya bisa, Pak. Nanda. Nomor 10 yang bawah. Oh iya, betul. Fabian, ada Fabian atau Nanda? Terserah nih. Saya ada, Pak. Ya, silakan. Nomor berapa, Pak? 9, 10. Ya, 10 ini bahwa ketika terjadi kelaparan, Jika terjadi kelaparan yang bisa mengakibat kematian, maka memakan makanan haram. ya berarti makanan yang haram boleh ya, sedikit. Berarti yang mana? Boleh sebatas menanggulangi kelaparan. Cik. Ya, ini boleh. Yang haram itu kemudian bisa digunakan, tapi sedikit aja. Oke, nomor 11. 11. Saya. Siapa ya? Silakan. Yang siap aja, yang siap. Saya sih. Ya, 11. Silakan baca di bawah ini. Baca dong. Di bawah ini disebutkan makanan haram yaitu Mana? Darah. hati dan limpa. Kok HP soalnya mati lampu pensil. Mana makanan haram? Daging babi kayaknya. Daging kuda halal. Daging Tidak babi dan limpa. darah ini. Nih yang haram nih kan? Iya, A. Oh iya. Iya, daging babi dan darah. Tuh, darah haram kan? Haram. Darah haram karena mengandung bibit-bibit penyakit. Makanya kenapa hewan itu harus dipotong, harus dikeluarkan darahnya, supaya ketika dikonsumsi darah itu sudah keluar dari tubuhnya. Itu maksudnya begitu. Karena kambing yang tertabrak mobil kemudian mati, maka ketika diamankan, disembelih, dikuliti, dimakan, itu hukumnya haram. Kenapa? Itu jadi bangkai. Jadi bangkai. Oke, lanjut. Silakan yang mau nomor 12. Makanan haram di bawah ini dapat berakibat pada tubuh dan akal manusia yaitu Apa? lagi kan asam. Kue yang dicampur lemak babi. Benar nih. Ya, ini pokoknya yang silakan terus nomor 13 baca. Salah satu akibat buruk dari makanan dan minuman haram dari segi agama adalah Apa mana? menghalangi mengingat Allah. Ya, betul. Makan malus atau makanan yang terbuat dari darah yang dimasak dengan resep hukumnya haram. Ntar dulu. Right. Makanan marus, tahu marus? Tahu. Dari darah, hukumnya apa? Haram. Haram. Terus 15. Sabira 15. Akibat memakan makanan haram dilihat dari segi kesehatan adalah menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke. Berbagai macam penyakit. Marakedasi. Bang Pawaz enggak pakai dasi. Lanjut. 16. Rifat, ada Rifat atau Keke Surekei. Oke. Nomor 16 minuman halal adalah jenis minuman yang mana? Jawabannya K. Bersih. D. Bersih, sehat, tidak kotor dan tidak najis. Katanya D. Mana jawabannya?
Iya. Bersih, sehat, tidak kotor, tidak najis. Betul ya ini. 17. Rifat Putra Rahmansyah. Silakan 17. Air mineral. Rifat. Wah, susah nih Rifat. Adinda Faiza. Adinda Faiza. Nomor berapa? 17. Nomor 17. Air mineral yang tercampur sedikit najis, hukum meminumnya adalah C. Air mineral yang bercampur najis, tetap hukumnya adalah haram. Boleh nggak berwudu dengan menggunakan air mineral? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Jadi mana ini hukumnya haram ya? Hapus dulu nih, sebentar, kelebihan. Oke, 18 sampai 20 ya. 18. Minuman arak atau khamr dengan alasan apapun untuk menguatkan badan hukumnya tetap haram. Haram. Air minuman. Mana? Oke, 19. Air minum yang berasal dari sumur. Direbus terlebih dahulu ya. Nomor 20. Mengonsumsi minuman yang diproses secara kimia dan mengandung alkohol hukumnya haram. 21. Uhilla lakum. Ini kata-kata soidul bahri. Apa soidul bahri itu? Hewan buruan laut. Ya, hewan buruan yang berasal dari lautnya. Oke, 22. Kelompok hewan halal yang hidup di air laut mana? Ikan hiu dan cumi-cumi ya. Yang halal. Mana? Singa laut sama ubur-ubur bukan? Anjing laut yang halal ya. Yang B. Ya, ikan B. hiu. Bebek. Bebek angsa. 23. Angsa di Ini kata-kata al-maitat tuh yang harus kamu tahu. Al-maitat artinya apa? Bangkai. Wadamu darah, walaupun khinzir daging apa namanya? Daging Ini ada kata-kata bangkai, darah, dan Bangkai. daging babi. Mana? Nah ini ya. Nomor 24. Binatang seperti cacing, bekicot, ulat kotor atau haram menjijikan. karena Menjijikan. menjijik. Kalau lagi makan keinget lagi. Terakhir, hukum memakan daging kambing yang tertabrak mobil dan masih sempat Halal. selesai. Hah? Halal. Halal ya. Wah, kok halal makruh syubhat. Wahid. Halal dan haram. Mana jawabannya terakhir? Halal kayaknya. Tertabrak mobil dan masih sempat selesai. Halal. 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 Udah baik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Ceritanya ada kabilah atau rombongan orang Yahudi yang datang ke
Mekah bertemu dengan Nabi Muhammad, terus dia bertanya tentang surat Al-Kahfi, tentang itu kisah tentang gua. Terus Nabi Muhammad dengan yakin bilang bahwa Allah pasti akan memberitahu dia gitu. Terus tanpa mengucapkan insya Allah. Ternyata besok ditunggu, nggak turun ayat dari Allah, tidak mengirim wahyu. Terus kemudian setelah kira-kira berapa hari, 15 hari gitu istilahnya, hampir saja sampai Nabi Muhammad itu diejek tuh, Tuhan kamu nggak ada, kamu nggak dikasih wahyu. Baru turun itu cerita tentang Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Jadi katanya kita kalau mengucapkan apa-apa sama teman-teman janji jangan lupa mengucapkan insya Allah. Jadi apabila Allah berkenan. Oke, jadi katanya di situ ceritanya itu ada 3 orang di sisi kanan Raja Dekius dan 3 orang di sisi kiri Raja Dekius. Jadi 6 orang ya. Jadi ke-6 orang ini beragama Islam, Islamnya itu Islamnya Nabi Isa ya, berarti Kristen ya. Mereka diam-diam, mula-mula seorang bernama Tamlika itu dia memiliki istri yang sudah beriman gitu kan. Kemudian istri yang beriman itu mengajari Tamlika ilmu yang baru. Nah, Tamlika bilang, oh iya berarti Allah itu ada, tidak mungkin Dekius itu seorang Tuhan gitu. Dekius itu katanya selama sekian tahun dia hidup dia tidak pernah sakit. Kemudian namanya Romawi itu menjajah ke sana kemari pada masa itu. Kerajaannya lebar, maka harta kekayaan di negerinya juga banyak. Ingat cerita si Gulam kan? Jadi dia banyak hartanya, akhirnya dia jadi, atau Firaun gitu. Dia jadi sombong gitu. Dia menyembah berhala, bahkan dia menuhankan dirinya sendiri karena dia nggak pernah sakit. Kalaupun perang dia tidak pernah kalah gitu. Dan penasehat-penasehatnya yaitu 6 orang itu, salah satunya bernama Tamlika. Di sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kalau lagi berdiri gitu pertemuan para menteri itu yang para penghuni gua itu kan 3 di kanan, 3 di kiri. Nanti satu orangnya gembala, kemudian ada anjingnya si gembala ya. Nah, kemudian raja ini punya peraturan, barang siapa yang tidak mau menyembah dia dan berhala-berhala yang dia sembah, itu kalau ketahuan akan dibunuh. Jadi kamu tahu kan G30 SPKI itu dimulai dengan fitnah terhadap 7 jenderal kan. Nah ini juga sama. Jadi orang-orang kemudian fitnah tapi bukan fitnah, jadi kebenaran. Jadi terbuka gitu bahwa ternyata Tamlika dan ke-6 dan 6 teman-temannya itu sudah agama Kristen. Kemudian terdengarlah oleh Tamlika bahwa nanti malam mereka mau dieksekusi gitu, mau diambil dari rumahnya masing-masing, mau dibunuh gitu kan. Kemudian mereka berkumpul di rumah Tamlika. Ternyata Tamlika itu punya ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu digali, itu keluarnya sampai ke atas bukit. Mereka berjalan sampai ke atas bukit. Ketika mereka keluar dari dalam terowongan rahasia, mereka jalan terus naik ke atas bukit. Bertemulah dengan seorang gembala. Kemudian gembala itu memberitahu sebuah tempat yaitu gua. Jadi mereka berdoa sama Allah supaya jangan sampai mereka itu jauh dari kebenaran, jangan sampai mereka itu dipaksa oleh Dekius untuk memeluk agamanya, agama berhala. Jangan sampai mereka kemudian nanti diazab di neraka karena beragama yang bukan agama Allah gitu kan. Nah doanya dikabulkan sama Allah, dia masuk ke dalam gua. Kemudian anjingnya itu menjulurkan kakinya di depan gua. Kemudian ke-6 orang plus gembala itu tertidur karena kelelahan. Tertidurlah mereka karena kelelahan. Kemudian doanya sama Allah dikabulkan. Mereka dibikin tidur 300 tahun lamanya. Tetapi Allah memelihara jasad mereka di gua itu. Katanya matahari itu tetap bersinar. Dari timur datang matahari pagi yang bagus. Kemudian dari barat datang ke sore hari gitu. Tapi mereka nggak kehujanan. Terus kalau ada orang yang melihat pasti ketakutan dan berlari karena mereka seperti tidur dibolak-balikan badannya gitu sama Allah. Ya kayak kita tidur kadang-kadang belok ke kiri, kadang-kadang meluk guling ya kan, kadang-kadang celentang kayak gitu. Mereka juga begitu. Sampai akhirnya terus mereka bangun setelah 300 tahun, Raja Dekius sudah mati, ada raja baru yang sudah memeluk agama Islam. Ya kan? Raja baru yang sudah memeluk agama Kristen ya, agama Nabi Isa. Kemudian
bangunlah mereka, kita tidur udah berapa lama ini? Mungkin 1 hari, mungkin setengah hari. Oke, siapa yang mau ngecek keluar nih gitu. Siapa yang pegang uang? Ternyata Tamlika itu pada hari itu baru selesai menjual hasil buminya berupa anggur ke pasar. Dia mempunyai uang perak zaman Raja Dekianus ya. Kemudian nih aku ada uang nih di kantong ya, silakan. Oke, Tamlika katanya suruh cari. Tetapi jangan menceritakan tentang kita di gua ini gitu. Karena khawatir nanti kita dipaksa untuk kembali ke agama mereka. Kita cari makanan gitu kan, udah tidur kelelahan aja cari makanan. Turunlah Tamlika, tetapi dia melihat kok negerinya jadi lebih modern. Dibayangin 300 tahun kemudian ya, semua serba aneh. Terus dia cari di mana rumahnya dia dulu. Sebelum sampai ke rumahnya dia, sampailah dia di pasar. Kemudian dia membelanjakan uang peraknya untuk memberi makanan. Lah ya bukannya dikasih makanan, orang-orang curiga karena apa? Karena uang yang dia kasih adalah uang perak dari zaman Raja Dekianus. Berarti dia memiliki harta karun gitu ya. Wah, katanya ini udah harta karun, maka dilaporkanlah dia kepada pemimpin tertinggi. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia tuh sebenarnya dulu dia itu adalah penasehat Raja Dekianus. Dekianus sudah mati sejak 300 tahun yang lalu. Sekarang yang menjadi pemimpin adalah orang Kristen gitu. Di mana rumah kamu? Coba buktikan. Lalu dia datang ke rumahnya, dikasih tahu di situ. Terus ternyata orang-orangnya sudah berbeda ya, keturunannya. Dia bayangkan 300 tahun, kalau kita umurnya 50 tahun atau 60 tahun aja, 30 kali 6 berarti sudah 8 generasi ya. Berapa? 6 kali 4 24, 6 kali 7 Oke, 6 kali 5 30 ya. Udah berarti 5 generasi gitu. Terus dia kasih tahu bahwa ada ruang bawah tanah. Terus dikasih tahu juga dari ruang bawah tanah itu naik ke atas bukit. Maka semua tentara ngikutin. Terus udah gitu pas udah sampai di atas dia bilang, kamu jangan ngikutin ya. Aku tanya dulu sama teman-teman aku di dalam gua gitu. Jangan ikut masuk gitu. Lalu masuklah Tamlika ke dalam gua. Dia bercerita kepada teman-temannya. Kemudian mereka berdoa supaya istilahnya mereka lebih baik dimatikan saja karena mereka khawatir tidak bisa hidup di zaman yang sekarang gitu. Dan mereka juga ingin tetap dalam keadaan iman Islamnya gitu. Kemudian sama Allah mereka ditidurkan kembali, dimatikan. Maka orang-orang itu mencari-cari ternyata benar ada guanya. Dilihat ke dalam, di situ juga ada seekor anjing gitu. Kemudian di situ dibangunlah sebuah masjid, jadi Masjid Ashabul Kahfi ya. Kayak gitu ya. Di gua, saya bisa cari sendiri di YouTube, banyak filmnya. Cuman film itu kadang-kadang kan ada kisah Israiliyat ya, jadi dicampur-campur gitu. Jadi dengan kisah Israiliyat. Oke, itu kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, tapi bukan cuma itu juga ada kisah tentang Zulkarnain yang walaupun kaya raya tetapi dia kesana kemari membantu rakyat di berbagai negara yang butuh bantuan baik uang maupun ilmu pengetahuan. Terus ada juga di surat Al-Kahfi itu kisah tentang seorang miskin yang walaupun dia miskin dia tidak tergoda menginginkan kekayaan yang tidak halal. Jadi dia istiqomah dalam kemiskinannya gitu. Nanti kita cari lagi ceritanya. Oke, sampai sini dulu. Tapi masih jam berapa nih? Oke, tenang. Hari ini mas semua guru masuknya pas ya. Jadi nggak sampai lewat 25. Oke, kita menunggu Pak siapa? Ibu unmute dulu. Ibu mau nyari Pak Emen. Jam berapa? Saya ngajar 9.25 ya? Bu Erma. Halo. Ya, Pak Emen, makasih banyak sudah sampai. Saya 9.25 kan? Di mood tuh kayak permen di mood ya. Saya 9.25. Nggak mau masuk sekarang. Oh iya, masuk sekarang bisa? Iya bisa, udah sekarang aja. Tuh anak-anak suka. Jangan. Iya, nanti Pak Apip juga pas masuknya jam 10 enak. Ya, nggak apa-apa. 9.25 aja. Pak Gwen maunya 9.25. Yang lain? 25. Ya udah. Terus ngapain kamu di dalam 25 menit? Ya udah tidur dulu Berma. Makan, Bu.
Oke deh, ya udah terserah. Videonya jangan dimatiin biar nanti gitu. Makasih banyak. Tuh udah kabur Pak gurunya. Oke, berarti kamu istirahat sepanjang-panjangnya ini. Saya Apa co-host aja Bu Herma. Saya Hah? co-host. Jangan di host aja, orang Bu Guru juga mau ngajar di kelas 4. Iya, saya co-host, jangan host. Siapa yang mau jadiin Pak gurunya host? Bu Erma kan bukan apa-apa kan ya? Leo aja yang jadi host. Ya jadiin Pak gurunya host. Leo udah host. Pak Emen nggak keluar lagi kan? Cuma nunggu sampai 9.25 Iya, doang. saya buka aja di sini. Oke, yang host itu kan ada, nggak tahu kenapa Bu Erma nggak bisa, Ibu keluar aja langsung ya. Nanti tolong Pak gurunya dijadiin host. Sudah mulai ya? Belum. Cleo-nya kan host, jadi Bu Guru nggak bisa ngejadiin Pak Emen host, harus Cleo. Cleo, makasih teman anak-anak sayang, makasih banyak. Semangat terus, istirahatnya digunakan dengan benar ya. 25 menit lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jaram bedase, ena bedase. Nggak bisa Jaya. Komputer saja di atas. Oh iya. Akunya sempit. Nah, aku sebelah belakang terus. Ya, ada semua kan? Baik, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu yang bilang tadi maraka dasi? Pak Emen nggak pakai dasi. Baik, nomor 1 Muhammad Fidi Wicaksono, baca. Jawabannya. Bentar. Fidi, Iya. ayo. Makan makanan atau minuman sepanjang tidak ada alasan yang melarang hukumnya. Jadi al-aslu fil Mubah. segala sesuatu yang makanan minuman itu hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada yang pawaz. Tutup dong. Tutup mulutnya ya. Ini kan dari sini kelihatan itu kamu. Baik, nomor 2 silakan. Pawaz Muhammad Nabi Musa. Wa yuhillu lahum thayyibati wa yuhillu alaihim Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Nomor 3 Muhammad
Mana nih? Ini siapa sih ini? Kainan. Kainan. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang 3 kan, ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ini menetapkan halal, lihat di Al-Quran, ada enggak? Hadisnya ada enggak? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, baru melalui penetapan oleh ulama. Itu ya. Ya, ini yang paling penting patokannya halal haram ada di dalam Al-Quran. Contoh apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu memakan daging. Daging apa? Ibab. Ibab. Nomor 4. Silakan baca Mustafa. Mustafa. Nomor berapa, Pak? Number 4. Jenis makanan halal yang termasuk makanan pokok adalah padi. Ikut di sini mau halal semua jenis makanan pokok. Mana makanan pokok? Di padi. Lanjut. Siapa nih? Cleopatra. Silakan. Ibu-ibu termasuk kelompok makanan halal dan dari jenis umbi-umbian, yaitu Mana umbi-umbian? ketela pohon, kentang, talas. Nah, ini umbi-umbian. Cleophil. Cleophil itu juara 2 lah anak-anak ya, lomba bahasa Inggris kemarin dalam lomba Altref tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MPUIN. Keren tuh bahasa Inggris. Pialanya nggak ada malah ya Cleophil ya, yang ada sertifikat aja ya. Ya. Udah dibikin sama Bob itu dah? Belum dapat. Hah? Lagi dibikinin kan? Iya, Khalifah saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Allahu Akbar, kok ngantuk banget. Altref memang dapat sertifikat doang kalau menang, sama uang palingan. Nomor selanjutnya Mustafa sudah. Fatimah Putri Kalila. Nomor 6. Mana? Fatimah. Halo Fatimah. Fatimah. Nggak ada. Fatimah ada kayaknya. Udah. Fatimah. Buen. Ini ada di bisa nggak sih? Buen. Jiwen. Silakan Apa? Jiwen. Win. Yang nomor berapa? Aduh. Nomor 6. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah pasti baik dan yang diharamkan pasti buruk. Dan yang masih ragu di antara keduanya disebut makruh atau syubhat. Nggak tahu. Nih, jadi dalam hal ada hadisnya begini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sebentar ya. Teman-teman kayaknya harus pakai kacamata nih. Udah radiasi. Jadi halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas. Ini namanya syubhat ya. Dan yang masih diragukan. Maksudnya diragukan tuh halal haramnya. Halalnya halal apa haram? Halal apa haram? Halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas. Contohnya apa? Nih contohnya. Kamu pergi ke sebuah negara, ke luar negeri. Mau naik pesawat ke Singapura. Tiba-tiba kamu transit dulu ya di mana itu Soekarno-Hatta. Ya, kemudian tiba-tiba ada orang nggak dikenal. Seorang ibu-ibu muda menemui kalian.
menemui kamu sedang apa namanya yang ada di transit atau di apa namanya Soekarno-Hatta. Kemudian kamu dititipin sesuatu, nak, kamu mau pergi kemana? Ke Singapura. Boleh nggak nitip sesuatu bungkusan? Pas ditanya, emang bingkisannya apa? Nggak tahu, pokoknya sih nitip aja. Ya nanti kita ketemu kalau udah nyampe di Singapura, gitu ya. Atau kamu dari Singapura mau ke Indonesia, gitu ya, ceritanya gitu. Nah, kamu terhadap barang-barang yang tidak diketahui jelasnya dan orangnya kamu nggak jelas, nah yang seperti itu syubhat. Nah, terhadap barang yang syubhat sebaiknya ditinggalkan, ya, karena ragu. Kamu dititipin sesuatu oleh seseorang berupa barang yang barangnya itu nggak jelas. Yang kedua, kamu juga khawatir ketidakjelasan orang nggak dikenal. Itu namanya syubhat. Nah, terhadap yang syubhat itu kamu lebih baik ditinggalkan atau nggak usah dilakukan. Karena ada kasus ketika penyebaran narkotik dan obat-obatan terlarang ini kamu dikhawatirkan dititipin sesuatu barang berupa, nah begitu yang mereka nitipinnya narkoba. Ya, Dek, nitip dong bingkisan ini ya, nanti kita ketemu di Singapura. Terus kamu nggak ngerti, kamu terima aja, iya Om atau iya Mbak, aku yang bawainnya. Begitu mau masuk apa bandara, digeladah dulu kan, diperiksa, ya diperiksa. Tiba-tiba ketika kalian diperiksa tuh ada bunyi sinyal, gitu ya. Ya ternyata setelah digeladah, kamu ternyata disita bawaan titipannya itu, begitu dibuka ternyata narkoba, gitu ya. Narkoba. Tahu narkoba? Narik kolor, bukan narik kolor Bapak Mustafa ya. Tahu. Narkotik dan obat-obatan terlarang. Bukan narkoba narik kolor Babeh, bukan. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati lah ya terhadap barang-barang. Misalnya ada orang malam-malam kamu lagi siskamling, ya siskamling, jaga malam di luar. Ya misalnya. Terus ada orang datang membawa satu karung uang, ya membawa satu karung uang. Mas, ini saya kasih uang satu karung. Nah, itu ya. Dikasih uang satu karung malam-malam. Nah, itu barang-barang tersebut namanya subhat ya. Rampok apa itu? Nah, itu. Jadi khawatir, hati-hati kamu itu ya. Terhadap barang-barang seperti itu namanya subhat. Sebaiknya kamu ditolak, nah, dihindari. Oke, nomor 7. Fatimah nggak ada, Giwen ada, Jiwen udah ya? Jiwen. Udah kan tadi. Giwen udah belum? Udah tadi nomor 6. Oke, selanjutnya ini Rois ada Rois. Rois nggak ada. Malik, silakan Malik baca nomor 7. Malik. Di bawah ini yang termasuk makanan haram ini adalah, ingat loh ya, haram ada 2. Baik makanan, minuman maupun binatang itu haram itu ada 2. Ada haram aini, haram sababi. Haram aini atau apa? Haram secara zatnya, aslinya memang haram. Ya, haram aini itu haram, aslinya memang haram. Jadi jawabannya mana? Bangkai daging babi. Nah, kalau jawaban A apa? Hasil curian dan hasil judi. Nah, uang atau minuman atau makanan yang dibeli dari hasil curian namanya haram sababi. Halal aslinya kemudian menjadi haram karena disebabkan tertentu. Gitu ya. Harus hafal, harus tahu. Oke. Nah, kalau jawaban B juga sama, hasil riba, rampasan anak yatim juga sama. Ini hukumnya halal haram sababi. Hasil undian, gitu ya. Misalnya kamu pergi umroh atau pergi haji pakai uang hasil korupsi.
Ibadah hajinya halal, ibadah hajinya boleh, tapi uang yang digunakan kamu untuk membayar ONH, ongkos naik haji, hukumnya yang diperoleh dari hasil korupsi nggak boleh. Nah, itu. Jadi atau kamu bersedekah. Jadi hasil korupsi disedekahin. Tujuannya untuk membersihkan. Orang yang korupsi kemudian menyedekahkan barangnya, menyedekahkan hasil korupsinya, itu kata Nabi seperti orang yang mandi dengan menggunakan air kencing. Ya, Mustafa, mandi dengan menggunakan air kencing. Mau pusing. Iya, jadi uang hasil korupsi tapi digunakan untuk apa namanya sedekah misalnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Eka Yanuarte. Eka, silakan nomor 8. Kak siapa, Pak? Nah, itu di situ tulisannya Eka. Nanda, Pak. Taruh Iya. kasih Nanda. Ya ganti dong. Di apa? Nah, silakan. Eka Yanuarte ada? Nanda tuh. Ayo Nanda, silakan kamu. Nomor 8. Nomor 8 kan, Pak? Ya, ya. Ketika berpergian ke suatu tempat wisata dan membutuhkan makanan, kita Salah kamu bacanya. Jangan ketika bepergian ke sebuah tempat wisata. Jadi bacanya intonasinya yang betul. Ketika bepergian ke suatu tempat wisata, nah tempat wisata jadi satu. Ulangi. kita harus memilih restoran yang memiliki sertifikat halal. Iya, yang paling gampang ya. Ya. Jangan cari restoran-restoran yang makanannya enak-enak tapi kamu nggak jelas halal haram. Jadi gini, cara yang pasti kamu harus teliti adalah saat kamu pergi ke luar negeri, cari restoran food halal. Ya, banyak ya. 10. Rais udah, ini siapa sih? Bukannya 8. Kaina silakan Kaina. Nomor 10. Sebagai Muslim, kita harus mewaspadai masakan dari restoran asing karena dalam mengolah masakan ada yang menggunakan lemak babi. Mana jawabannya? Yang D. Lemak babi. Betul. Nah, nomor 9 ini, ini Bapak anggap soalnya sudah tidak berlaku lagi. Dulu lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal dulu namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi sekarang enggak, bukan MUI. Jadi sekarang apa Pak? Ayo kita lihat ya. Bang Yame, gak pakai dasi. Ini kan mau dibubarkan. Apanya? Ada si rame. Oke, kita lihat. BPJPH. Ini sekarang. Jadi Bapak kasih tahu nih ya. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal namanya BPJPH. Apa itu BPJPH? Badan Penyelenggara mana? Nih. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama ya. Mana. Nih.
menetapkan standar kehalalan sebuah produk, ya. Jadi yang mengeluarkan sertifikat halal ini nih, BPJPH. Kalau Majelis Ulama sekarang tugasnya adalah mengeluarkan fatwa. Contoh begini, ada ditemukan sebuah makanan ataupun permen, ya permen. Begitu diteliti ternyata hasil temuannya adalah mengandung unsur babi. Maka Majelis Ulama Indonesia yang kumpulan para ulama mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa diantaranya adalah bahwa hukum mengkonsumsi permen merek X yang mengandung unsur babi dinyatakan haram. Itu baru Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian permen yang X tadi ternyata kemudian setelah di sini mengandung unsur babi, akhirnya dia berbenah. Ya, berbenah diri kemudian memproduksi kembali sebuah permen yang setelah diteliti ternyata tidak ada kandungan unsur-unsur haramnya dan mengandung unsur halal. Nah, kemudian baru Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa permen tersebut halal. Nah, kemudian dia harus mengajukan surat dapat sertifikat halal. Kemana? Namanya BPJPH. BPJPH. Oke. Baik, lanjut. Ini hanya sekedar informasi saja supaya kalian tahu tentang hal seperti itu. Bang Yame, pakai dasi. Baik, sekarang nomor 10. Nanda. Ada nama-nama anak tuh yang disunahkan ya menggunakan nama Abdullah, Muhammad itu ya. Atau nama-nama para nabi, ada Nabi Musa itu seperti Pawaz ya. Ada Nabi Harun, Nabi Sulaiman, ada nama-nama orang. Dari disunahkan juga memberikan nama orang tua kepada anak itu dengan nama malaikat. Nama malaikat. Boleh namanya Jibril, Mikael, Wakal. Tapi yang paling menakutkan Israel. Kamu punya teman misalnya namanya Israel, kalau dipanggil, kamu lagi main-main, tiba-tiba Israel datang. Oh, pada takut bubar. Kenapa? Itu Israel datang Pak. Kenapa dia datang? Takut nyabut nyawa, Pak. Akhirnya kamu yang tadinya lagi main-main pada ketakutan. Oke, nomor 10, Nanda nggak bisa, Fabian nggak bisa, Fatima nggak bisa. Mana yang bisa? Bisa, Pak. Nanda. Nomor 10 yang bawah. Oh iya, betul. Fabian, ada Fabian atau Nanda? Terserah nih. Saya ada, Pak. Ya, silakan. Nomor berapa, Pak? 9, 10. Ya, 10 ini bawah. Ketika terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan yang bisa mengakibat kematian, maka memakan makanan haram. Ya, berarti makanan yang haram boleh ya, sedikit. Berarti yang mana? Boleh sebatas menanggulangi kelaparan. Ya, ini boleh. Yang haram itu kemudian bisa digunakan, tapi sedikit aja. Oke, nomor 11. 11. Siapa ya? Silakan. Yang siap aja, yang siap. Saya sih. Ya, 11. Silakan baca di bawah ini. Tanya dong. Di bawah ini disebutkan makanan haram yaitu mana? Darah, hati, dan limpa. HP soalnya mati lampu pensil. Mana makanan haram? Daging babi kayaknya. Daging kuda halal. Daging babi dan darah ini. Nih yang haram nih kan? Iya, Oh iya. Iya, daging babi dan darah. Tuh, darah haram kan? Haram. Darah haram karena mengandung bibit-bibit penyakit.
Makanya kenapa hewan itu harus dipotong, harus dikeluarkan darahnya supaya ketika dikonsumsi darah itu sudah keluar dari tubuhnya. Itu maksudnya begitu. Karena kambing yang tertabrak mobil kemudian mati, maka ketika diamankan, disembelih, dikuliti, dimakan, itu hukumnya haram. Kenapa? Itu jadi bangkai. Jadi bangkai. Oke, lanjut. Silakan yang mau nomor 12. Makanan haram di bawah ini dapat berakibat pada tubuh dan akal manusia, yaitu Apa? ikan asam. Kue yang dicampur lemak babi. Benar nih. Ya, ini pokoknya yang silakan terus nomor 13 baca. Salah satu akibat buruk dari makanan dan minuman haram dari segi agama adalah Apa mana? menghalangi mengingat Allah. Ya, betul. Makan harus satu makanan yang terbuat dari darah yang dimasak dengan resep hukumnya haram. Ntar dulu. Right. Makanan marus, tahu marus? Tahu. Dari darah, hukumnya apa? Haram. Haram. Terus 15. Sabira. Sabira 15. Akibat Memakan makanan haram dilihat dari segi kesehatan adalah menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke. Berbagai macam penyakit. Marake dasi. Bang Pawaz nggak pakai dasi. Lanjut. 16. Rifat, ada Rifat atau Kekei. Kekei Surekei. Kekei. Nomor 16 Kei, minuman halal adalah jenis minuman yang mana? Jawabannya Kei. Bersih. Bersih, sehat, tidak kotor dan tidak najis. Katanya D. Mana jawabannya? Iya. Bersih, sehat, tidak kotor, tidak najis. Betul ya ini. 17. Rifat Putra Rahmansyah. Silakan 17. Air mineral. Rifat. Wah, susah nih Rifat. Adinda Faiza. Adinda Faiza. Nomor berapa? 17. Nomor 17. Air mineral yang tercampur sedikit najis, hukum meminumnya adalah C. Air mineral yang bercampur najis. Tetap hukumnya adalah haram. Boleh nggak berwudu dengan menggunakan air mineral? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Jadi mana ini hukumnya haram ya? Hapus dulu nih, sebentar. Kelebihan. Oke, 18 sampai 20 ya. 18. Minuman arak atau khamr dengan alasan apapun untuk menguatkan badan hukumnya tetap haram. Haram. Haram minuman
Mana? Oke, 19 air minum yang berasal dari sumur. Direbus terlebih dahulu ya. Nomor 20 mengonsumsi minuman yang diproses secara kimia dan mengandung alkohol hukumnya haram. 21 uhilla lakum, ini kata-kata soidul bahri. Apa soidul bahri itu? Hewan buruan laut. Ya, hewan buruan yang berasal dari lautnya. Oke, 22 kelompok hewan halal yang hidup di air laut mana? Ikan hiu dan cumi-cumi ya. Yang halal. Mana? Singa laut sama ubur-ubur bukan? Anjing laut yang halal ya. Yang B. Ya, ikan B, hiu. bebek. Bebek angsa. 23. Angsa Ini dikuat. kata-kata al-maitat tuh yang harus kamu tahu. Al-maitat artinya apa? Bangkai. Wadamu darah, walaupun khinzir daging apa namanya? Daging Ini ada kata-kata Bangkai, darah, dan Bangkai. daging babi. Mana? Nah ini ya. Nomor 24 binatang seperti cacing, bekicot, ulat Kotor atau haram menjijikan. karena menjijikan. menjijik. Udah lagi makan, keinget lagi pula. Terakhir, hukum memakan daging kambing yang tertabrak mobil dan masih sempat Halal. cerai. Hah? Halal. Halal ya. Kok halal makruh syubhat? Wahid. Halal dan haram. Mana jawabannya terakhir? Halal kayaknya. Tertabrak mobil dan masih sempat disembelih. Halal. Udah baik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Baik, cukup ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.